Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Fauzia dengan NIM akhir 125 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas telaah jurnal mengenai pengelolaan limbah, obat rusak, dan obat kadaluarsa. Untuk jurnal yang pertama ada evaluasi pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di Rumah Sakit TK2R W Mongosidi Manado. Untuk jenis penelitiannya yaitu observasional kualitatif. Pendekatannya menggunakan retrospektif dan prospektif. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi laporan bulanan. Untuk jurnal yang kedua dengan judul Metode Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh tahun 2024 dengan jenis penelitian deskripsi kualitatif dan metode penelitian observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Jadi, kedua jurnal ini memiliki kesamaan pada jenis penelitian menggunakan deskripsi kualitatif dan metode penelitian yang sama menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung. Selanjutnya ada akar masalah atau penyebab. Pada jurnal pertama, akar permasalahannya terdapat pada perubahan regulasi BPJS, perubahan kebijakan rumah sakit, pengadaan obat berlebih, perubahan pola konsumsi pada pasien, penurunan kunjungan pasien, relokasi gudang dan faktor penyimpanan, dan kelalaian distribusi dan gagal produksi. Sedangkan akar permasalahan yang terdapat pada jurnal kedua yaitu perencanaan obat kurang tepat, sistem pengembalian ke produsen tidak optimal, tidak semua pabrik menerima return, kendala fasilitas, insinerator yang tidak tersedia pada fasilitas tersebut, dan penumpukan obat di gudang. Selanjutnya ada teknik pemusnahan. Untuk jurnal pertama, teknik pemusnahannya meliputi identifikasi obat rusak atau kadaluarsa, pemisahan dan penyimpanan khusus, pre-destroy atau keluarkan dari kemasan, dan dilakukan pemusnahan serta dilakukan pendokumentasian yaitu berita acara serta saksi-saksi. Selanjutnya, pada jurnal kedua, teknik pemusnahan dilakukan dengan cara return ke produsen. Sudah sesuai dengan SOP, tetapi tidak semua obat bisa di-return. Lalu, ada pemusnahan ke tempat pembuangan akhir yang harus dilakukan melalui insinerator, namun pada fasilitas tersebut insinerator tidak tersedia. Lalu ada analisis perbandingan kedua jurnal. Untuk aspek yang pertama ada pada kefokusan. Jurnal pertama lebih fokus pada evaluasi kesesuaian, sedangkan jurnal kedua lebih fokus pada metode pengelolaan. Lalu aspek yang kedua ada kepatuhan regulasi. Pada jurnal pertama regulasinya sudah 76% baik. Sedangkan pada jurnal kedua sudah sesuai SOP tetapi belum optimal karena belum tersedianya insinerator pada fasilitas tersebut. Lalu aspek yang ketiga terdapat pada metode utama. Pada jurnal pertama, metode utama yang digunakan adalah pemusnahan secara internal, sedangkan pada jurnal kedua menggunakan return barang ke produsen dan pemusnahan ke TPA. Lalu aspek yang keempat yaitu kendala. Pada jurnal pertama, kendala yang terjadi yaitu terdapat pada teknik pemusnahan. Lalu pada jurnal kedua, kendala yang terjadi yaitu terdapat pada fasilitas dan vendor. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu masalah utama. Pada jurnal pertama, masalah utama itu berada pada manajemen dan regulasi, sedangkan pada jurnal kedua terdapat pada sistem dan sarana. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pengelolaan obat rusak atau kadaluarsa sudah berjalan tetapi belum optimal. Masalah utama yang terjadi yaitu ada pada perencanaan obat, keterbatasan fasilitas, dan perubahan kebijakan. Selanjutnya ada kedua jurnal menunjukkan adanya gap antara SOP dan praktek. Yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama, mengimplementasikan sistem FIFO atau First Expired, First Out. Lalu yang kedua, sistem monitoring stock atau Early Warning AD. Lalu yang ketiga ada peningkatan koordinasi. Yang pertama koordinasi dengan dokter maupun koordinasi dengan supplier. Lalu yang keempat, penyediaan fasilitas pemusnahan seperti insinerator atau pada pihak ketiga.
Lalu yang terakhir ada audit rutin manajemen obat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.